Karawang, kota pangkal perjuangan, adalah sebuah kota dengan nilai historis yang sungguh luar biasa. Sejarah Karawang sebagai kota pangkal perjuangan yaitu pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, Kabupaten Karawang menyimpan banyak catatan sejarah seperti Rengas Dengklok yang merupakan tempat disembunyikannya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda Indonesia untuk secepatnya merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Kecamatan Rengas Dengklok adalah daerah pertama milik Republik Indonesia yang gagah berani mengibarkan bendera merah putih sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia digaungkan. Oleh karena itu, dikenal sebagai kota pangkal perjuangan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Kaisar Hirohito mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah kota Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh Amerika Serikat. Berita kekalahan Jepang dengan cepat didengar oleh bangsa Indonesia, terutama oleh para pemuda yang bekerja di kantor berita Jepang. Soekarno, Hatta, dan Rajiman belum mengetahui berita tersebut. Para pemuda yang telah mengetahui info tersebut mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa bentukan Jepang. Akan tetapi, Soekarno dan Hatta ingin mendapat kepastian terlebih dahulu apakah benar Jepang benar-benar telah menyerah. Soekarno dan Hatta masih memiliki keinginan untuk membicarakan segala sesuatu mengenai pelaksanaan proklamasi dalam rapat PPKI. Soekarno-Hatta dijemput oleh sekelompok pemuda dan kemudian dibawa ke Rengas Dengklok karena daerah tersebut dianggap aman. Kedua tokoh tersebut berada di Rengas Dengklok seharian penuh. Para kelompok pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia tanpa adanya keterkaitan dengan Jepang. Setelah itu, proses persiapan proklamasi kemerdekaan. Rombongan Soekarno-Hatta kembali dari Rengas Dengklok ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemuda banyak yang datang menuju ke lapangan Ikada. Mereka mengira teks proklamasi akan dibacakan di sana. Pihak Jepang yang mengetahui kedatangan para pemuda itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi. Namun setelah mendapat tekan dari beberapa pemuda yang mengetahui tentang pembacaan teks proklamasi, mereka semua pun menuju ke Jalan Pangsangan Timur. Akhirnya, pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 waktu Indonesia Barat, di hadapan massa yang menghadiri acara, Soekarno didampingi Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah itu disusul dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Herdaningat secara spontan dan tanpa dipimpin. Massa mengiringnya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Peristiwa Rengas Dengklok berhasil menginisiasi terjadinya proklamasi Indonesia setelah Jepang menyerah. Setelah kemerdekaan, wilayah Karawang kemudian dipecah menjadi dua bagian pada masa Perang Kemerdekaan sekitar tahun 1948 dengan Sungai Citarum dan Sungai Cilamaya menjadi pembatasnya. Pada tahun 1968, wilayah Kabupaten Karawang harus melepaskan desa-desa yang berada di sebelah barat Sungai Citarum, yang termasuk dalam proyek bendungan besar yaitu Jatiluhur. Desa-desa tersebut adalah desa-desa Sukamari dan Kertamanah yang sekarang termasuk ke dalam Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, sehingga dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, maka wilayah Kabupaten Karawang menjadi berkurang dan wilayah inilah yang kemudian disebut sebagai Kabupaten Karawang.